Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Moto G45 5G ya, 5G smartphone terbaru dari Motorola sekaligus smartphone pertama Motorola sebagai bentuk comeback-nya di pasaran smartphone Indonesia khususnya ya. Dan Moto G45 ini menjadi smartphone Motorola pertama yang hadir ataupun yang tayang di channel saya ini. Untuk harga jualnya di 2,5 juta seingat saya ya, itu normalnya. Tapi kalau kamu kemarin beli di masa promo itu lebih murah lagi 200 ribuan ya. Di sini akan saya unboxing sekaligus membahas sedikit saja spesifikasi ataupun mereview sedikit mengenai Moto G45 ini ya. Dan sebelum saya lanjut, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe ya dong, tekan tombol subscribe-nya lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua nonton, jangan lupa menekan tombol like. Oke, dan di bagian depan seperti ini dia untuk bentuk ini saya nggak tahu nih bekas cabutan apa, ini kayak kertas nempel, seharusnya sini bisa hilang. Di sini ada stiker 45 GB untuk 1 tahun ya, internetan dari Excel, dan buat saya sini nanggung sih bonusnya, jadi 3 nggak nyampe 4 GB sebulan. Di sini ada NFC, terus ada Moto G45 5G, dan di sini ada tulisan Motorola. Di bagian atasnya ini kosong, di bagian bawahnya ini bisa saya bilang ini warna yang saya beli itu brilliant green ya. Kalau mau warna lain itu ada biru, terus ini dia biru, merah, dan hijau yang hadir di pasar Indonesia. Yang pinknya itu nggak ada, seingat saya sih ya. Terus di bagian ini tuh ada keterangan mengenai teknologi 50 megapiksel yang dijelaskan dari smartphone ini. Karena secara default itu 12,5 untuk resolusi kameranya ya. Intinya sih ada proses pixel binding, udah gitu aja. Terus ini dia sebuah sapaan khas dari Motorola, Hello Moto. Dan langsung aja, oh ya, di bagian belakangnya seperti ini ya, 50 megapiksel kamera sistem dan premium design with vegan leather, artinya back cover ini dari kulit sintetis, super fast 5G performance. Dia menggunakan Snapdragon 6S generasi ketiga. Oke, kehadiran Motorola di harga 2 jutaan ini meramaikan pasar smartphone 5G di harga 2 jutaan pastinya ya. Sebelumnya itu sudah ada Infinix Hot 50 Pro 5G dan Nubia Focus Pro ya. Kira-kira bagus yang mana ya, nanti kita cari tahu ya. Dan ini dusnya, sorry sebelumnya, ini dusnya bisa saya bilang dus smartphone paling kecil ataupun paling compact yang pernah saya bahas di channel saya, khususnya dari tahun 2023 mungkin juga ya. Ya, langsung aja, dan sekarang nih saya buka dulu ya dusnya, dan ini langsung tampak smartphone-nya. Saya singkirkan dulu. Oh, ini smartphone-nya ternyata sudah dipasangkan soft case ya, berbeda sekali dari beberapa smartphone brand lain. Biasanya soft case-nya itu memang ada, tapi biasanya itu di dalam dus kecil lagi, tapi ini langsung sudah dipasangkan ya. Terus di sini ada, oke, apakah di sini ini bukanya gimana nih? Masa iya sih harus, oh dari sini bisa ya. Oke, ini yang kalian dapatkan, saya buang dulu ke sana, apa nih, panduan pengguna dan informasi hukum keselamatan peraturan, berarti ini untuk sekaligus garansi ya, dan ada SIM ejector ya. Ini saya singkirkan lagi. Terus ini kalian akan mendapatkan kabel charger ya, ini mana kabel chargernya, ini kalian dapatkan kabel charger modelnya mana dia, aduh, USB-A to USB-C seharusnya sih ya, bukan USB-C to C ya, betul ya, USB-A to USB-C. Setelah itu kalian akan mendapatkan, oh ternyata warna hitam ya, kalau di reviewer lain itu dia warna, oh ini ada kertas ya, warna hitam, dia kalau salah warna putih ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya, seingat saya yang saya nonton di beberapa reviewer dia itu warna putih. Ini ada 20 watt, charger 20 watt, tapi dia pengisian baterainya ini fast chargingnya 18 watt. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya, saya buka dulu untuk softcase. Oh ya, ini softcase-nya benar-benar merekat banget ya, tidak longgar, bagus. Terus ini saya lepas dulu, saya taruh di sini. Dan stikernya ini juga saya lepas, mana dia? Ya itu dia. Dan ini dia untuk warna hijaunya ya, asli ini cakep sih. Dan sini ada logo Motorola ya.
M. Oke, di sini dia tuh oke, ini saya buka dulu sebentar. Saya buka. Iya, oke. Oke, ternyata ini layarnya belum dipasangkan anti gores ya, tidak ada anti gores bawaannya dan setahu saya sini nggak ada perlindungan. Oh, ada Corning Gorilla Glass 3 untuk kacanya, tapi tetap kalian harus hati-hati, mendingan cari deh tempered glass ataupun anti goresnya. Saya juga belum ngecek apakah sudah banyak yang jual, walaupun Corning Gorilla Glass tidak menjamin layar HP ini tahan akan goresan. Dan ini saya nyalakan, oh ya, sebentar, ini saya nyalakan dulu deh untuk pertama kali. Oke, Hello Moto. Wow, khas Indonesia banget ya backgroundnya, dan ini kayak apa ya? Teringat saya dengan tampilan awal ketika kita menghidupkan smartphone dari Huawei ya. Terus di bagian atas ini ada mikrofon ya, ada satu mikrofon, katanya sih dual speaker Dolby Atmos ya. Di sini ada tulisan Dolby Atmos, semoga kebaca. Ya, Dolby Atmos. Di bagian kanannya ini volume dan power, biasanya sekaligus sensor sidik jari ya. Oke, lalu di bagian bawah ini ada speaker, port USB-C, terus ada yang namanya mikrofon lagi, dan port jack audio. Di bagian kirinya inilah yang namanya SIM tray. SIM tray-nya ini seharusnya 3 sih. 3 atau 2, kita lihat ya. SIM tray-nya ini oke, hybrid ya, hanya 2 slot. Jadi kalian harus memilih mau menggunakan 2 nano SIM card atau tanpa micro SD, atau 1 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD. Oke, itu dia untuk interface-nya. Di bagian layarnya ini, oke sebentar, di bagian belakang di sini ada 2 buah lingkaran. Di sini dia untuk 50 megapiksel. Terus di sini ya nggak tahu lensa apa, kayak gimmick aja sih, bukan lensa ultrawide. Setahu saya sih nggak ada lensa ultrawide ya. Di sini ada LED flash. Oke, jujur ini untuk finishing back cover ini memang keren sih. Premium banget, dan warnanya ini cukup gonjreng ya. Untuk warna hijaunya ini bukan yang hijau gonjreng banget, ini benar-benar stylish banget, anak muda banget yang penuh warna ya. Terus di bagian layarnya ini, di kiri kanan atasnya ini kayak apa ya, kayak dibuat sedikit nge-curve gitu ya. Kalau kalian bisa kelihatan nggak sih nih layarnya di sini? Apa saya nyalakan dulu ya, tampilan awal mungkin kelihatan. Ini saya atur dulu deh. Ini dia untuk tampilan awal dari Moto G45 ya. Untuk ininya sih ada 4 aplikasi yang sudah saya install, dan selebihnya ini nggak ada bloatware ya. Dan biasanya kalau ini kalian sambungan ke WiFi, biasanya langsung di Google Play Store-nya ini akan ada update serta menginstal aplikasi bawaannya Motorola. Tadi saya cut semua ya biar agak lebih cepat. Dan untuk di pengaturannya sendiri, di tentang ponselnya itu, kalau saya lihat sih ini seperti kayak tampilan antar muka Android ya. Jadi pure Android kayaknya sini benar-benar menjadi ringan ya, tanpa bloatware juga. Tadi di tentang ponsel, nama perangkat oke, informasi oke. Di manakah itunya, model oke, versi Androidnya masih 14. Saya juga nggak tahu nih akan mendapatkan ke Android 15 atau enggak. Buat kalian yang paham, boleh untuk bantu jawab di kolom komentar. Ini Moto G45 ini, G45 ini akan mendapatkan update Android berapa kali. Oke, terus untuk yang namanya storage-nya ya, storage penyimpanan ya, dari 256 GB yang sudah tergunakan itu 14 GB. Oke, termasuk apa ya, sistemnya ini nggak banyak makan storage-nya ya. Terus di selanjutnya ini saya buka di Aidana 4, di mana untuk sistemnya itu sendiri, RAM 8 GB itu yang tersisa itu 4,6 GB, termasuk banyak ya, di atas 50%. Biasanya rata-rata tuh dengan tampilan terbuka masing-masing dari tiap brand, biasanya itu sisa RAM-nya itu pasti melebihi 50%. Storage-nya itu tersisa 230 ya. Oke, yang tersedia itu memang 256, tapi yang terbaca 230, yang tersisa 225 GB, Bluetooth-nya 5.1. Lalu ketika saya swipe di sini, ini dia ya menggunakan Snapdragon. Dia sebenarnya bentuk dari 695 ya, tapi saya nggak tahu istilahnya, makanya di sini menggunakan Snapdragon 6S generasi ketiga. Terus ketika saya swipe, ini layarnya ya, ini salah satu
hal yang sangat kurang dari smartphone ini. Kenapa sih di harga 2 juta masih memberikan layarnya ini HD? Memang sih ya, dari segi tampilan ini saya balik dulu, untuk ketajamannya ini masih enak dilihat, tapi ya HD buat saya sih sangat disayangkan banget ya. Terus di sini, jaringannya, lalu di sini baterainya 5000, Android 14 sudah. Ini untuk kamera tadi ya 13 megapiksel secara default, kamera depannya juga di situ sih tertulis 16 megapiksel, tapi di sini secara default 4 megapiksel. Berarti ada proses pixel binding juga di kamera depannya. Terus saya swipe, oke nggak ada lagi, dan saya buka di device info HW, di mana dia storage-nya sudah menggunakan UFS ya. Semoga kebaca ya, ini ya bisa kalian lihat di sini ada UFS. Terus untuk storage-nya, untuk yang namanya apa ya, sistem ya, bukan sistem, SoC. Aduh, RAM-nya apa sih istilah RAM ya? Ya, ini dia RAM ya, sama tersisa 4,6 gigaan, oke, good. Lalu di DRM info layarnya itu sendiri, oke, sudah wideband L1, jadi ini bisa buat streaming film Netflix, HBO Go, bisa ditonton pada kualitas HD, oke. Terus yang bisa saya bagikan juga untuk sensor fingerprint-nya sendiri. Oke, mana? Kok nggak kebaca? Oh, harus dinyalain dulu baru. Oke, gitu ya. Oh enggak kan, setahu saya tadi udah saya matikan dia. Jadi tadi itu sebelumnya itu ada pilihan sensornya ini aktif pada layar mati atau enggak gitu. Oke. Ini kategori cepat ya. Terus tadi itu kekurangannya tuh waktu daftar face unlock, dia tuh tampilannya itu live view-nya tuh kayak patah-patah ya. Makanya ini face unlock-nya nggak saya daftarkan, jadi wajah saya itu nggak kebaca sama nih HP. Terus yang bisa saya tunjukkan lagi di kameranya. Untuk kameranya saat ini dia ada slow motion video, videonya ini dia di, oh ada stabilisasinya ya. Oke, stabilisasinya nonaktif. Di sini dia perekamannya mana ya? Resolusi tinggi aja buat, resolusi oke tinggi. Mana dia? FPS-nya belum terlihat ya, berapa FPS ini. Ada otomatisnya, saya matikan dulu. Di sini belum tertulis, nanti ya saya cari tahu dan akan saya bahas aja nanti di video review. Foto Portrait Pro, ada Pro-nya juga, dimana ISO-nya ini mentok di mana Pro. Untuk ISO-nya dia mentok di 3200, shutter speed-nya itu dari 1/30 ke 32 second ya. Itu dia. Lainnya ini ada apa? Warna titik, mode naik ya. Mode naiknya ini nggak bisa digunakan pada kamera depan ya. Sangat disayangkan banget. Oke, malah keluar. Terus di sini ada yang namanya jepret ganda ya. Jepret ganda itu ya, perekaman video. Oh, foto ternyata bukan perekaman video. Jadi foto ganda bisa depan belakang, nggak tahu ya. Itu digunakan pada kebutuhan apa, saya juga nggak paham. Bilik foto time lapse-nya ada juga, di mana time lapse-nya ini tidak diberitahukan juga ya. Tidak ada pengaturan. Oh, hanya ini dia untuk kecepatan perekamannya 4 kali 8 16 32. Oke. Selang-selang 4. Terus di sini ada jepret ganda lagi. Ini ada jepret ganda, ini ada jepret ganda. Oh, ini videonya. Oke, dia ada dual video, ada juga dual foto. Oke. Untuk harganya sih fitur kamera kategori banyak, dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kamera apalagi yang bisa saya bahas ya? Oke, speaker ya, ini udah saya coba tadi sebentar, dan ini saya inikan dulu. Ya, saya coba dulu untuk speakernya. Dual speakernya ini tadi di sisi bawah, dan dia satu lagi menyatu dengan earpiece ya, ada di sini. Ya, sebentar.
Oke, kalau buat saya ini kualitas speakernya oke banget sih untuk di harga 2 jutaan ya. Cukup bulat, nggak cempreng, bassnya juga dapat walaupun kategori tipis ya. Ini masih kategori enak untuk speaker yang dihasilkan dual speakernya. Good, untuk speakernya ini bagus untuk smartphone di harga 2 jutaan. Lalu itu aja deh kayaknya ya, dan ini akan abis ini akan ada video gaming test ya, saya akan bermain berapa game di sini sekaligus akan menunjukkan skor Antutunya. Di harga 2 jutaan ataupun under 2,5 juta, ini smartphone yang bagus ya, selama kamu tidak mempermasalahkan kehadiran layarnya ini masih HD, terus frame hitam mengelilingi layar ini bukan kategori tipis untuk smartphone di harga 2 jutaan. Selama itu nggak kamu permasalahkan, ini menjadi smartphone yang bagus banget buat kalian beli ya. Itu aja, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like buat kalian semua yang menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit, bye. Sekarang akan saya coba bermain game di smartphone ini, tapi sebelumnya ini dia untuk skor Antutunya ada di 435 ribuan poin. Ini berarti bisa setara dengan G99 atau MediaTek Helio G100 ya. Di harga 2 juta ini termasuk kategori ngebut ya untuk performa yang dihadirkan. Oke, dan langsung aja saya mulai gamenya. Untuk yang pertama ini saya coba main game Mobile Legends. Mohon maaf ya, di sini saya nggak bisa menunjukkan FPS-nya karena apa ya, salah satu aplikasinya itu nggak support ke smartphone ini, jadi nggak bisa aktif ya. Untuk pengaturannya ini saya buat di high frame rate-nya di super, grafiknya ultra, berarti ini dia mentoknya bisa di 90 fps ya. Oke, dan langsung aja saya mulai untuk gamenya. Badai akan segera datang. Lihatlah, inilah amarah angin. Tarung dalam Oke, untuk sejauh ini sih ini kategori lancar ya. Saya nggak menemukan kendala masalah apapun. Game tidak pernah berjalan patah-patah atau tersendat-sendat. Walau di kondisi perang yang agak ramai, bukan yang ramai banget ya. Ini masih bisa berjalan smooth kalau buat saya. kamu tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba. Wah, oke. Jangan pernah kalah. Itu ya untuk game Mobile Legends berapa nih, 19 menit 20 menit hampir main dan kalah. Oke, saya lanjut lagi game berikutnya. Untuk game selanjutnya ini Free Fire ya, saya coba dia bisa di sini, dia grafiknya bisa ultra, high res-nya high, terus high fps-nya high. Berarti ini seharusnya sih bisa di 60 fps, dan langsung aja saya mainkan gamenya. Jago dia mainnya, jago. Ya itulah dia ya, intinya aman nyaman main Free Fire di Moto G45 5G ya. Itu dia untuk main Free Fire. Saya lanjut lagi game berikutnya, ini jago. Untuk game selanjutnya ini PUBG, saya coba ya. Untuk PUBG ini dia settingannya ataupun pengaturannya dapat di ini dia ya, smooth ultra saja. Dia tidak bisa di HDR ya. Saya buat main di sini saja biar dapat FPS yang lebih tinggi, dan yang artinya gamenya juga berjalan akan lebih lancar. Sebelumnya kan saya coba juga lo untuk gyroscope-nya. Kalau dari gerakan saya ini akurat ya,
Gyroscope-nya ini benar-benar akurat, berarti sudah dipastikan ini gyroscope-nya hardware good, tidak nanggung ya. Ini cocok buat kalian yang senang main PUBG menggunakan gyroscope. Marked a location. Oke, sampai ini tadi saya neken-neken agak susah. Ya, itu dah dia ya. Intinya nih, dengan harga 2 juta performa yang dihadirkan kategori bagus. Untuk HP 5G di harga 2 juta tuh pesaingnya ada Nubia Focus Pro dan Infinix Hot 50 Pro 5G ya. Tuh, terima kasih dan akhir kata saya pamit. Bye.